Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pemirsa channel YouTube Padang Masyar. Bertemu lagi dengan saya, Loresta Nusantara. Kali ini, edisi Milenial Berbicara akan membahas tentang peringatan Hari Guru Nasional 2021. Nah, saya hari ini tidak sendirian. Saya juga ditemani oleh mereka berdua. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapakah mereka berdua ini? Ayo kita kenalan dulu ya. Dari yang pertama dulu, silakan Mbak yang di sebelah saya yang cantik ini. Halo teman-teman Padang Masyar, perkenalkan saya di sini akan berbicara tentang guru digital. Saya sendiri Cindy dan juga salah satu konten kreator di platform pendidikan di Indonesia. Konten kreator edu pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Oke. Kalau Mas yang di sebelah saya, ini yang senyumnya dari tadi sudah mana ya? Oke, halo semuanya. Pemirsa Padang Masyar, saya Mas Rama. Di sini saya sebagai apa ya? Guru ya. Oke, saya sebagai guru di salah satu amal usahanya Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 3 Asalam Kota Malang. Oke, teman-teman, ini kan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Guru Nasional 2021. Yang temanya itu, Mas Rama tahu nggak apa kira-kira? Temanya itu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sebenarnya kalau kita melihat tema itu apa ya Mbak Cindy ya? Kalau makna dari tema tersebut itu? Kalau dari makna besar yang dicanangkan tahun ini, artinya bagaimana kita bisa mendidik dengan sepenuh hati. Apalagi berbicara dengan pendidikan saat ini, itu kan lebih ke student center. Artinya bagaimana murid-murid ini terserah dari mereka, kita mengarahkan mana yang baik yang benar, kan begitu. Nah, kalau semisal berbicara pulih lagi, itu kan sekarang memang COVID ya. Kalau semisal guru bagaimana sekarang itu? Iya benar, memulihkan kalau menurut saya ya, misalkan ini tentang memulihkan pendidikan. Ini memang ada dua versi. Yang pertama itu tadi bagaimana mengkonsep dan membuat pendidikan yang utuh itu seperti apa. Karena sekarang ini mulai dari awal pendidikan sampai sekarang kan pemerintah kita sedang berusaha untuk terus meningkatkan, memperbaiki pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua itu, di kala pandemi ini kan menjadi tantangan sendiri, memulihkan pendidikan. Kalau sekarang yang kita amati, mungkin Mas Rama tahu sendiri ya, selaku guru saat ini di sekolah, kita sudah berapa tahun menjalani daring, Mas Rama ya? Dari bulan Maret. Satu setengah tahun ya, hampir 2 tahun. Nah, itu terasa sekali ya, siswa yang benar-benar mengalami learning loss. Atau itu yang dulunya dimana mereka itu mendapat proses belajar mengajar yang utuh, di mana proses mulai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara utuh mereka dapatkan, tidak separuh-separuh. Nah, sekarang di kala pandemi ini kan akhirnya parsial. Memang secara umum mendapatkan kognitif dalam artian tugas, kemudian pengetahuan kita transfer, tapi ada sisi-sisi lain yang itu mulai mengalami penurunan, termasuk juga karakter sebenarnya. Jadi selain ada learning loss, juga ada karakter loss. Ya enggak sih, betul, Mas Rama? Betul. Nah itu kalau Mas Rama sendiri gimana mengalaminya sebagai seorang guru, itu merasakannya seperti apa? Benar, kalau misalnya di daring kan kita sebagai guru, selaku guru itu hanya mentransfer materi, kemudian bahan ajar, materi-materi ajar itu kita hanya transfer kepada siswa saja, dan siswa ya terima. Kemudian dari situ memang tidak ada interaksi, tidak ada dari guru hati ke hati sama guru sama murid, itu kan tidak ada. Kedekatan emosionalnya berkurang seperti itu. Kedekatan emosionalnya sangat, ya memang tidak ada kalau misalnya kita daring. Kecuali kalau kita luring, ketemu sama siswa, kita lihat matanya, kita masuk ke hatinya, itu kan sangat beda sekali. Bahkan sekedar ucapan atau senyum atau mungkin menepuk pundaknya itu sudah menjadi semangat tersendiri bagi siswa gitu. Betul. Ya, itu tentang pembelajaran daring selama ini ya. Dan yang mana memang keadaan seperti ini kan menuntut kita untuk adaptasi ya, Mas Rama dan Mbak Cindy. Kalau saya dan Mas Rama mungkin terbiasa mengajar di dalam kelas, akhirnya dengan adanya pandemi seperti ini dituntut untuk punya kemampuan adaptasi. Bagaimana yang awalnya konvensional, mengajar di kelas, berceramah, tatap muka dan lain-lainnya,
sekarang akhirnya harus belajar membuat video pembelajaran. Kemudian itu yang tantangan keren ya, akhirnya kita sedikit banyak menguasai ilmu editing iya. yang membuat video, kemudian apalagi membuat konten-konten. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh Mbak Cindy. Kalau kita tadi berbicara pembelajaran di dalam kelas, nah Mbak Cindy ini di pembelajaran digital. Nah, itu seperti apa Mbak? Kalau di pas suasana seperti ini ya, pandemi. Kalau sekarang itu kan karena memang semua serba digital ya, artinya bagaimana siswa belajar dari rumah, bagaimana siswa dapat pengetahuan dari rumah, bagaimana siswa semuanya dikerjakan secara online kayak gitu. Awal-awalnya juga sama sih Mbak sebenarnya, karena memang walaupun saya sekolah pendidikan, tapi kita itu dulu nggak dapet cara editing video, bikin video pembelajaran. Rama juga dapat nggak sih? Tidak. Nggak dapat kan? Sama sekali ya, apalagi kami. Oke, artinya sama-sama kaget kan. Yeah. Tapi kalau saya karena memang ini adalah startup pendidikan, artinya memang fokus untuk memproduksi video pembelajaran. Artinya dari tingkatan pun berbeda kita. Bagaimana kita membuat video untuk SD, untuk SMP maupun SMA kayak gitu loh. Kalau anak-anak SD kan lebih suka yang berwarna, Betul. lebih suka animasi kayak gitu. Bener kan? Ya, dan jauh itu menurut saya tantangannya kalau membuat video pembelajaran SD itu menurut saya pribadi itu salah satu tantangan tersendiri. Karena apa? Berbicara anak SD kan saya pribadi memang belum pernah ngajar yang full satu kelas SD, kelas 1 ataupun sampai kelas 6 ya, tapi itu lebih sulit sih menurut saya. Kalau SMP, SMA mereka kan sudah mulai paham sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita tinggal kasih yang tidak berwarna pun mereka insya Allah paham kayak gitu loh. Tapi kalau SD saya pribadi akuin jempol sih bagi guru-guru yang mau berusaha editing video kayak gitu itu saya juga merasakan. Itu kalau saya ya, kalau tugasnya kan memang produksi video, artinya saya benar-benar nggak pernah merasakan bagaimana mendidik mereka secara karakter kayak gitu loh. Oh, berarti nggak pernah merasakan bersinggungan langsung dengan siswa, nggak pernah tahu misalkan menghadapi kita nggak sengaja kelempar sendalnya siswa, itu nggak pernah berarti ya? Ya enggak. Saya membayangkan aja udah ketawa ini gimana di ini ya, kejar-kejaran sama murid kayak gitu. Nah, kejar-kejaran dengan murid itu memang belum merasakan sama sekali ya. Itu beda sekali ya dengan dunia kita ya, Mas Rama. Iya, artinya ke depan ini kan sebenarnya yang di luar sekolah pun akan membantu para guru kayak gitu loh, bagaimana mentransfer ilmu dalam konteks ini untuk lebih paham kayak gitu loh. Karena bicara anak kan sekarang, anak-anak sekarang itu kan digital itu kan sudah jadi sahabat mereka kayak gitu loh. Bagaimana teman-teman para guru nih terlebih memfasilitasi mereka, artinya kita itu kan kalau jenengan guru beneran guru itu kan yang kasih rapot, yang bikin bagaimana kepribadian mereka dari awal masuk sampai pulang sekolah kan kayak gitu. Lah kalau kita kan mungkin membantu bagaimana kiranya mereka paham kayak gitu loh. Karena kan anak-anak kita nggak bisa maksa ya, anak-anak itu sukanya sama diajar siapa, lebih suka belajar dengan apa kan kayak gitu, nggak bisa maksa, bener nggak? Betul sekali. Jadi benar, kalau dari konteks ini kita akhirnya mengarah ke peran guru itu sendiri ya. Jadi sebenarnya peran guru itu kan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga bagaimana menanamkan nilai-nilai pada peserta didik itu sendiri. Kemudian melakukan controlling ya terhadap siswa, baik itu di akademiknya, sosialnya, religinya, bahkan seperti itu. Dan banyak lagi sebenarnya peran guru yang bisa kita lakukan, terutama seperti sekarang ini kan yang terasa sekali ketika saat ini sudah menghadapi luring. Sekarang kan sudah ada luring ya, 50% itu terasa sekali bagaimana yang dulu anak-anak bisa disiplin, mulai dari masuk sekolah apa yang dilakukan, mulai dari mungkin menyapa gurunya, salam, membaca doa, bahkan sempat lupa doa awal masuk mungkin ya enggak? Ya enggak merasakan ya Mas Rama? Bahkan kelas 1 sampai kelas 6 sama seperti itu. Mungkin karena di rumah enggak dibudayakan ini ya. Meskipun ada mungkin selama pertemuan tatap muka virtual itu pasti budaya salam, doa itu tetap ada. Tapi memang benar pertemuan yang tidak langsung itu memang berpengaruh. Meskipun di virtual kita tetap mengadakan salam, membaca doa, ternyata begitu bertemu
langsung lupa seperti itu. Jadi ada apa ya, istilahnya ada hal yang kurang dari digital itu sendiri yang tidak bisa menggantikan peran guru di situ. Kayak itu. Apalagi sekarang kan UN sudah dihapuskan, berganti dengan asesmen. Kalau asesmen berarti bagaimana guru kita ya posisinya bisa mengajarkan nilai-nilai pengetahuan dan juga nilai-nilai moral sosial juga kan. Nah iya, ini juga menarik sekali ya kalau membahas tentang Asesmen kompetisi minimum AKM ya. Minimum ya, yang sekarang ini disingkat dengan disebut AKM. Ini Mas Rama sendiri bagaimana Mas Rama kalau tentang AKM ini? Kan di situ ada, maksudnya ada perubahan ya, ada perbaikan ya, kenapa UN itu dihapus kemudian diganti dengan AKM. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dan juga poin penting dari adanya AKM itu sendiri? Oke, AKM itu kan ada 4 poin. Pertama literasi, numerasi, karakter, survei karakter, sama survei lingkungan belajar. Jadi kalau literasinya ini ya memang siswa itu dituntut untuk membaca, kemudian apalagi tadi numerasi, matematika ya, menghitung-hitung gitu iya, ya. tentu berkaitan dengan hitung-hitungan. Kemudian karakternya gimana ketika berada di lingkungan sekolah, karakter anak tersebut itu seperti apa ketika berada di lingkungan sekolah, kemudian di rumah bersama orang tua juga perlu. Itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam soal-soal AKM. Kemudian survei belajarnya itu juga kalau di sekolah menilai seorang guru juga bisa terlihat dari jawaban-jawaban siswa tersebut ketika guru tersebut mengajar di kelas, gimana cara penyampaiannya, kemudian sosialnya, kemudian interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bagaimana, itu juga ditanya. Oh, itu termasuk dalam apa? Dalam pertanyaan yang diujikan Pertanyaan, gitu betul, maksudnya? betul. Pertanyaan diujikan. Iya. Misalnya mungkin ada sebuah contoh pertanyaan, jikalau kamu melihat guru tersebut hanya fokus pada satu orang saja, temanmu itu saja, apa yang Anda akan lakukan? Gitu-gitu, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Berpikir kritis ya, Iya, betul. artinya lebih ke logika ya, Logika. maksudnya membiasakan mereka berpikir tidak hanya sekedar menghafal, kemudian bahkan menghafal rumus ya, itu sebenarnya tidak di AKM ya, tidak Betul. dituntut untuk Iya. seperti itu. Apalagi di soal matematikanya itu pure, tidak ada berkaitan dengan rumus. Itu murni logikanya anak-anak dituntut. Iya, mungkin jauh lebih ke ini ya, circle kira-kira fungsinya untuk apa, mungkin menghitung sesuatu kayak gitu. Betul. Oke. Iya, sempat sih memang kalau membaca tentang soal-soal AKM itu kan memang tidak ada yang istilahnya yang dimaksud dengan pengertian ekosistem itu tidak ada. Jadi sama lebih sekali. ke logika. Logika. Itu mungkin seperti semacam apa ya, usaha pemerintah untuk memperbaiki atau menemukan Regulasi. makna dari pendidikan itu sendiri seperti apa gitu ya kalau di Indonesia. Tujuannya AKM itu kan melihat mutu dan kualitas sekolah tersebut. Dari situ baru pemerintah bisa melihat lembaga ini seperti apa. Nanti misalnya kalau sudah terlihat apa yang harus perlu diperbaiki ya. Treatment atau pendampingan ya. Melihat mutu ya, bukan menilai atau iya mencari nilai siapa yang tertinggi kemudian siapa yang dinyatakan lulus seperti itu. Tidak, karena AKM juga yang diambil kan hanya beberapa siswa ya. Betul, Tidak sampel. semua siswa Tidak semua berarti. siswa, benar. Satu sekolah hanya istilahnya sampel ya. Iya, mereka sampel. Berarti setelah ini benar-benar guru yang akan dinilai kira-kira bagaimana mendampingi siswa. Dan Kira-kira sudah saat itu juga sudah kita Guru sudah juga ada melakukan itu. asesmennya, survei belajar ya. Itu bagi guru juga ada 62 pertanyaan kalau nggak salah. 63 ya. 63 iya. Pertanyaan. Jadi kita juga mengisi Gitu. mengisi. Jadi tidak hanya siswanya, kita juga diminta untuk mengisi survei tentang lingkungan belajar. Oke. Itu kan kalau semisal guru dan siswa. Kalau untuk orang tua juga ada? Sampai saat ini masih belum ada. Hanya kepada guru, kepada siswa saja. Karena dilihat dari tagline yang disampaikan Mas Nadiem itu kan merdeka belajar. Ya, artinya segala aspek mulai dari keluarga, mulai dari sekolah, lingkungan masyarakat, itu kan ya. mempengaruhi bagaimana masing-masing kita menjadi pribadi yang bagaimana kayak gitu. Iya nggak Iya, sih? betul sekali. Dan sebenarnya merdeka belajar itu kan tidak hanya untuk siswa itu sendiri, siswa, mahasiswa, tapi juga termasuk gurunya. Nah, itu tadi kan
apa ya, kayak sekarang, kondisi sekarang itu seperti yang kita sampaikan di awal terkait dengan kita harus punya kemampuan beradaptasi dengan segala kondisi yang terjadi. Tadi sudah dituntut untuk belajar membuat video, media. Jadi di sini kan poinnya berarti guru itu dituntut untuk ini juga apa namanya, selalu mengembangkan diri ya, upgrade keilmuannya, upgrade dirinya. Ya itu tadi, untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. AKM ini kan juga hal yang baru. Betul. Jadi yang dulunya sudah terbiasa dengan budaya ujian nasional, seolah-olah kayak misalkan tahun ini ada ujian nasional, kita akan lebih santai menghadapinya. Berbeda lagi, ternyata ada aturan baru, harus AKM, belajar lagi, upgrade diri lagi. Lagi-lagi harus jadi proktor, harus jadi ahli-ahli tim apa? AKM. Tim AKM ya, itu teknis. hal baru lagi. Itu guru ya. Jadi luar biasa sekali peran guru itu sebenarnya. Baik yang guru istilahnya guru yang mengajar di kelas maupun di secara luring digital ya, kalau sekarang kita mengenalnya itu ada apa Mbak Cindy, ruang guru, platform pendidikan itu kan ada ruang guru, ya Zenio dan lain-lainnya. Itu kan sama-sama punya peran sebenarnya di bidang pendidikan. Dan saya juga mengapresiasi sih, maksudnya mereka juga tidak hanya memfasilitasi para siswanya, tapi bagaimana orang tua, guru juga. Karena teman saya yang kemarin sempat mendampingi guru-guru ini belajar, itu kan juga berlatih bagaimana pengoperasian Zoom, bagaimana menggunakan Google Classroom kayak gitu loh. Artinya saya sih berpikir harapannya yang platform-platform itu bisa membantu bersinergi dengan para pemerintah kayak gitu loh, nggak cuma dinas. Artinya jangan dianggap saingan lah, tapi bagaimana mereka saling berkontribusi untuk pendidikan kita kayak gitu loh. Iya, benar-benar sekali Mbak Cindy ya. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, bahkan ada kesan mungkin nantinya akan ada istilah menggantikan peran guru. Nah ini menjadi pembahasan yang menarik lagi. Kira-kira iya enggak sih, akan terjadi enggak sampai ke tahap seperti itu? Menurut teman-teman bagaimana? Kalau teknologi kira-kira akan menggantikan guru atau tidak, saya pikir peran guru itu pribadi ya tidak akan pernah tergantikan, karena apa yang saya lihat dari guru itu yang saya contoh kalau saya jadi siswa kayak gitu loh. Karena kalau saya seorang pelajar, tentu saya melihat bagaimana ibu saya, bagaimana bapak ibu guru saya, bagaimana sekeliling saya bertindak kayak gitu. Sehingga kalau kita tidak meliterasi dengan baik, kita secara tidak langsung mungkin akan mengedukasi para siswa-siswa kita ya untuk yang hal-hal yang tidak kita inginkan kan gitu. Ya, betul sekali Mbak Cindy, sepakat saya dengan Mbak Cindy. Kalau Mas Rama bagaimana? Tentu saya juga sangat sepakat, digital itu tidak semerta-merta atau bisa menggantikan perannya guru atau bisa menggantikan guru, itu menurut saya tidak bisa sama sekali. Bukan berarti saya ini profesi seorang guru ya. Nah, karena tentu sangat dibutuhkan peran guru untuk mentransferkan ya, bukan hanya mentransferkan ilmu saja, kemudian ada membangun sosial chemistry kepada siswa, itu kan sangat dibutuhkan. Itu tidak bisa terjalin atau terbangun interaksi sosial terbangun dengan peran digital saja, dan itu sangat perlu peran ya manusia ini, ya guru ini sangat dibutuhkan begitu. Kehadirannya menjadi yang selalu dirindukan ya. Kalau tidak ada dicari gitu ya. Betul. Itu guru nggak sih? Betul. Karena bicara tentang guru dan juga pendidikan itu kan salah satu ini ya, hal yang urgent, apalagi bicara anak didik, dialah yang akan memimpin 10-15 tahun ke depan kayak gitu. Nah, menyambung dari Mbak Cindy itu, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan atau bagaimana menjadi seorang guru di masa yang akan mendatang itu seperti apa kira-kira Mbak? Guru yang ideal di masa sekarang. Betul, ya? Guru ideal ya. Bagaimana guru masa kini ya? Masa kini, kalau bahasa sekarangnya. Masa kini ya. Oke. Ini siapa dulu? Mbak Tata dulu lah, saya menghormati kok. Siapa dulu? Mbak Tata, gimana kalau Mbak Tata guru yang ideal menurut Mbak Tata? Kalau berbicara guru yang ideal itu maksudnya tidak serta-merta cukup kita ucapkan ya guru itu seperti apa. Sebenarnya guru yang ideal itu terutama
di masa sekarang ini itu bagaimana kita menjadi guru yang mampu menanamkan nilai-nilai pada siswa tersebut, karena kondisi sekarang jangankan yang kita sering melakukan tatap muka virtual untuk pembelajaran, yang setiap hari bertemu saja, mungkin sebelum pandemi kita merasakan sekali bagaimana mengajar full dari pagi sampai siang, bahkan sampai 8 jam ya, sore ya sekarang ya, sore di sekolah itu masih ada titik-titik lengah yang maksudnya titik-titik yang kita lewatkan untuk istilahnya membentuk karakter mereka. Apalagi belum lagi ini kalau berbicara sekolah di daerah-daerah tertentu yang mungkin satu guru harus menangani puluhan siswa, bahkan ada yang kalau idealnya itu sebenarnya 25 ya, sampai 28 ya. Iya. Nah, di sekolah lain mungkin ada yang sampai banyak dari itu ya, ya, 30 lebih satu guru dengan kondisi kelas, sarana prasarana yang berbeda. Itu kan menjadi fokusnya yang terpecah istilahnya untuk guru tersebut. Kemudian apa namanya? Itu tadi untuk menanamkan nilai-nilai. Ya. Idealnya seperti apa? Jadi tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga menanamkan nilai-nilai. Apalagi sekarang luring itu pasti ada namanya karakter loss tadi ya. Loss ya. Jarangnya bertemu, jarangnya berinteraksi dengan teman-teman sekitar, dengan gurunya, dengan lingkungannya, lingkungan masyarakat juga. Itu kan juga mempengaruhi terhadap kepribadian atau karakter. kemampuan sosialnya mereka. Nah, sosialnya mereka, kepekaan untuk apa namanya ya? Kepekaan untuk membangun rasa empati, peduli terhadap sekitar, kemudian kedisiplinan dan lain-lain itu akhirnya tidak ada, berkurang sangat. Kemudian yang kedua, tentunya kita sebagai guru itu harus selalu mengupgrade diri ya, dalam artian tidak hanya sekedar mengajar apa yang sudah kita dapatkan selama sekolah dari SD sampai kuliah S1, S2, itu cukup merasa puas dengan bekal yang kita dapatkan dari situ. Tentu tidak, harusnya kita tetap mengupgrade diri, mengembangkan diri juga, termasuk tidak hanya mempelajari tentang keilmuan keilmuan istilahnya mata pelajaran materi-materi itu sendiri, tapi lebih ke itu tadi ya. Kalau sekarang untuk menghadapi zaman yang serba digital, kita juga harus belajar tentang editing, kemudian ya memproduksi sebuah video, belajar harus pede juga di depan kamera, dan termasuk pede di depan kamera seperti saat ini. Nah, itu. Dan yang ketiga itu memang kita harus bagaimana menginspirasi siswa ya, menginspirasi dan memotivasi siswa, karena seperti yang disampaikan Mbak Cindy tadi, Mbak Cindy itu dari dulu belajar, saat ini menjadi guru itu kan belajar dari gurunya yang dulu seperti apa, sedikit banyak ditirukan, diaplikasikan di saat ini ketika menjadi guru. Jadi itu memang benar sekali, kita kan secara tidak langsung ini adalah figuritas seorang guru, itu sangat diperlukan. Siswa itu bisa meniru, bisa termotivasi, bisa terinspirasi dari gurunya itu sendiri. Saya percaya dengan istilahnya siswa akan tertarik dengan guru yang dari penampilannya yang rapi, baik. Nah, karena itu akan memberikan kesan tersendiri bagi mereka. Ketika gurunya rapi, ketika gurunya enak dipandang, dia akan semangat belajar, mengikuti pembelajarannya. Termasuk ketika kita menyampaikan istilahnya apa ya? Tidak hanya mengajar ya, tapi bagaimana kita menyisipkan cerita atau mungkin cerita-cerita inspiratif ya untuk di pembelajarannya, itu tadi untuk membangun motivasi siswa dan menginspirasi siswa, sehingga siswa itu tidak hanya sekedar menerima ilmu selesai kemudian besok ditanya lupa, tapi ada sisi-sisi lain, hal-hal yang melekat. Nah, itu sehingga kita nantinya benar-benar bisa menjadi guru yang keberadaannya selalu dicari, istilahnya kalau tidak ada bingung, dirindukan. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Berarti harus sebagai guru itu harus adaptif ya, begitu ya? Adaptif kemudian menjadi guru pembelajar. Guru pembelajar. Iya. Sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat, bukan siswa saja yang belajar, tapi guru juga harus belajar gitu. Kalau misalnya Mbak Cindy, gimana pandangannya kalau misalnya guru di masa mendatang atau idealnya seorang guru itu seperti apa? Kalau saya pribadi ya, kalau semisal ideal itu kan, guru ideal adalah guru yang
dia bisa mengambil hati muridnya. Muridnya, oke. Artinya begini, kalau kita memandang suatu ideal, belum tentu orang lain akan memandang ideal kayak gitu. Iya, Lagi-lagi di sini peran guru itu kan bagaimana dia bisa menemani, bagaimana dia sebagai fasilitator. Dalam hal ini kan memang sudah dinaung-naungkan ya sebagai fasilitator yang tidak hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana bisa menjadi contoh, bagaimana sekiranya bisa saling diskusi ya, Memberikan kesempatan siswa untuk belajar sebanyak-banyaknya. betul, karena kalau semisal menurut saya anak SD, anak yang masih kecil itu mereka punya critical thinking yang sangat tinggi kayak gitu loh. Tapi lagi-lagi ketika circle kita, lingkungan kita tidak bisa membaca itu, ya jangan salahkan anak itu ketika dia selesai di situ. Betul. Artinya mungkin pernah sekali waktu murid Mas Rama atau Mbak Tata tanya, tapi pas lagi moodnya nggak enak, jenengan marah-marah jadi takut gitu loh. Hal itu kan secara tidak langsung kita menanamkan ketakutan pada anak. Nah setelah itu kan pasti nggak berani nanya kan. Betul, iya. Kayak gitu. Jadi ya saya pikir setiap guru punya versinya masing-masing untuk menjadi ideal, tapi saya punya prinsip bahwasanya selagi kita bisa menjadi teman diskusi, menjadi teman sharing, tapi dengan etika-etika karakter yang kita tanamkan kayak gitu loh. Itu adalah guru yang saya pikir itu yang didambakan anak-anak. Karena kalau di rumah kita ketemu orang tua yang mungkin tidak mendapatkan itu, kalau tidak sekolah di mana lagi kayak gitu loh. Karena tidak menutup kemungkinan ya dari masing-masing anak-anak kita itu di rumah sudah ada karakter orang tua yang memaksakan harus juara, harus jago sepak bola, harus suka biola kayak gitu loh. Kenapa sih harus dipaksakan? Toh setiap anak itu dari rahim yang sama aja karakternya berbeda. Betul. Kenapa harus dipaksakan dengan kemauan mereka? Lagi-lagi kan yang ke depan itu kita menanamkan berpikir kreatif, menanamkan bagaimana mereka bisa berkolaborasi, termasuk bagaimana ngobrol yang enak kan kayak gitu. Artinya dunia ke depan ini saya pikir nggak tahu ya musim apa ke depan kan kita nggak tahu ya. Tidak pernah tahu, tidak akan pernah menyangka. Tapi kalau kita sebagai siswa sudah dibekali dengan kesiapan ke depan kita bagaimana bisa menerima dengan lapang dada, tidak emosi, itu kan salah satu modal-modal yang sulit menurut saya untuk ditanamkan. Iya enggak sih? Betul sekali. Kayak gitu. Nah, apalagi? Tanya apa lagi? Sudah. Terus apa lagi nih? Nah, berarti memang pembahasan tentang menjadi guru atau guru itu sendiri sangat menarik dan sepertinya tidak akan tuntas kalau dibahas hanya sebatas 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu tidak akan selesai. Jadi mungkin berikutnya perlu kita sambung pembahasan tentang hal ini. Oh iya, saya ingat satu lagi kutipan bahwasanya ini, kerja pendidikan itu kerja berat dan kerja seumur hidup. Seumur hidup ya. Jangan pernah selesai dengan saya selesai sekolah SD, SMP, SMA, kuliah selesai, tidak. Tapi bagaimana ke depan kita bisa menjadi pribadi yang pembelajar, belajar sepanjang hayat kayak gitu. Walaupun mungkin belum didukung dengan lingkungan yang enak ya bagi beberapa orang. Ya. Kayak gitu. Nah, sepertinya closing statement dari Mbak Cindy tadi ini cukup untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya, Mas Rama dan Mbak Cindy ya. Ya, mungkin ada closing statement ya dari Mas Rama, mungkin kalau ada sebelum kita akhiri nih ya. Nah, kalau saya sendiri, kalau misalnya menjadi guru itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun ada poin adab, akhlak itu juga kita perlu membentuk kepada siswa ataupun murid-murid kita. Karena memang dulu pada periode-periode sebelumnya itu kan yang dibutuhkan hanya 3R itu, yang menulis, kemudian reading, writing, sama aritmatika itu loh. Ada 3R ya, tapi bahasa Indonesianya itu membaca, menulis, sama matematika. Namun sekarang itu untuk perlu semua anak itu ataupun murid-murid itu dibutuhkan ada 4C, yang critical thinking, kemudian komunikasi, kolaborasi, sama satunya ini apa ya? Critical thinking, komunikasi, kreatif. Oh iya, jadi murid itu memang harus dituntut kemampuannya itu harus daya pikirnya harus tinggi, critical thinking, kemudian dituntut juga kreatif, kemudian pandai komunikasi antar
temannya, kemudian di atas antar saudara, orang tua, kemudian mampu berkolaborasi. Nah, itu peran guru sangat dibutuhkan untuk membangun ataupun membudayakan yang 4 tadi itu, karena itu yang akan dibutuhkan ke depan. Bukan sekarang, yang dulu memang bangsa yang masyarakatnya pandai nulis, terus baca, reading itu kan membaca ya. Kemudian matematika itu yang menjadi pemenang, tapi dekade sekarang itu sudah tidak laku, tidak payu ya, begitu ya? Tidak payu ya, tidak laku maksudnya. Oke, seperti itu mungkin. Nah, menyambung tadi, kalau dari versi gurunya, jadi begini, jadi guru itu tidak hanya melihat seberapa besar gaji yang dia dapatkan atau fasilitas-fasilitas apa yang dia dapatkan, apalagi di sini ada, di Indonesia sendiri ada apa namanya ya, gap ya istilahnya antara guru swasta dengan guru negeri. Seperti apa, kita sebagai guru tidak seharusnya memikirkan itu lagi, tidak sibuk memikirkan enak guru negeri seperti ini, dapat intensif ini, dapat tunjangan ini, tidak. Tapi kita lebih ke jadi guru itu adalah kita merenungkan, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki nilai untuk mampu memimpin bangsa dan melanjutkan perjuangan pahlawan kita untuk bangsa kita ke depannya. Ke depan, iya. Ya, seperti itu. Oke, itu versi dari Mbak Tata dan Mbak Rama. Okay. Kalau saya pribadi, saya ingin mengatakan bahwasannya digital mungkin tidak akan pernah menggantikan peran guru. Tapi guru yang tidak mau melekatkan digital, jangan salahkan muridmu ketika dia lebih memilih itu. Jadi pintar-pintar bagaimana kita bisa membaca kondisi, membaca situasi, dan kita tetap menjadi pribadi guru yang bisa menjadi tauladan untuk semua kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dari kita bertiga. Semoga bisa bertemu lain waktu dalam keadaan sehat, dan kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional, tetaplah menjadi pelita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya edisi Milenial Berbicara, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.